Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para ibu anggota Dharma Yukti Karini cabang Tasikmalaya, kita bersyukur pada hari ini dapat bersama-sama berkumpul melakukan rangkaian aktivitas program Dharma Yukti. Saat ini kita mengikuti acara tausiah, mudah-mudahan memberikan manfaat yang terbaik buat kita semuanya. Karena ibu-ibu yang saya hormati, pertemuan yang baik adalah perkumpulan dan pertemuan yang dapat mengundang rahmat. Salah satu upaya mengundang rahmat itu adalah kegiatan yang memberikan manfaat, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang saya hormati, bulan ini bulan Rajab, tanggal berapa Bu? Rajab ini tanggal berapa? Berapa Bu? 24 Rajab ya. Kalau Februarinya tanggal berapa? 25. Karena gaji hanya Masehi, jadi Hijriah mah enggak hafal ya, teu apa. Ya. Ibu-ibu sudah door prize ya? Sudah? Belum? Ya. Saya mau ngasih door prize nih. Yang bisa jawab dikasih 50.000. Ya Bu ya? Ya. 3 pertanyaan loh Bu. Oke Bu, siap? Betul, ini udah saya siapkan tuh. Pertanyaan pertama begini Bu. Kapan terjadinya Isra Mi'raj? Iya, lengkap. Lengkap. Itu 27 Arab mah enggak kapan? Kapan? Oke, masih diberi waktu. Tunggu dulu. Oke. Angkat tangan udah. Ini yang kedua Bu Tati. Iya, nggak boleh Bu. Apa Bu? Apa?
Baik ibu-ibu. Berarti nggak ada yang benar nih yang benar. Jadi yang mudah begini Bu. 27 Rajab 1 tahun sebelum hijrah. 1 tahun sebelum hijrah. Oke, ini berarti gagal nih. Nih, pertanyaan kedua. Ini tentang Isra Mi'raj nih, Bu. Pada saat di Isra Mi'rajkannya Nabi, tahun itu disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa disebut dengan tahun Amul Huzni? Taman Nabi Ali bin Abi Thalib dan Siti Khadijah istri beliau. Iya betul. Nah, ini. Ya betul. Ya, terjadi pada Amul Huzni, tahun kesedihan, karena pada tahun itu wafatnya 2 orang yang dicintai Nabi, yang melindungi Nabi Muhammad SAW, istrinya tercinta Khadijah Al-Kubra dan pamannya Abu Thalib. Nanti ditunda lagi, ada 2 lagi. Ada 2 lagi. Ya, baik Ibu-ibu. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diisrakan dari Masjidil Haram ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, kemudian dimi'rajkan. Mi'raj itu dinaikkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Di Mi'raj ini Rasulullah SAW menerima kewajiban salat yang 5 waktu. Ibu-ibu, dalam proses Isra Mi'raj, kalau kita melihat beberapa hadis, Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah berbagai kejadian, ya, berbagai kejadian. Banyak yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, dan di antara yang dilihat oleh Rasulullah SAW itu adalah beliau melihat penghuni neraka itu terbanyak dari kaum perempuan, kaum wanita. Ya. Aku melihat penduduk neraka itu paling banyak perempuan. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, tentu perempuan-perempuan menjadi penghuni neraka adalah perempuan-perempuan yang tidak memposisikan dirinya sebagai perempuan yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Ibu-ibu, ada perempuan-perempuan terbaik, perempuan-perempuan super, terhebat, yang disebutkan oleh Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6. Ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, asa in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin saihatin sayyibati wa abkara. Ini perempuan-perempuan hebat, ya.
Dan perempuan-perempuan ini perempuan yang diberi kabar oleh Allah dengan surga. Berarti yang kebanyakan masuk neraka itu bukanlah perempuan-perempuan yang disebutkan dalam ayat ini. Pertama apa, Bu? Karena ini waktu. Muslimatin qanitatin. Perempuan hebat itu muslimatin, wanita yang muslimat di sini di dalam tafsir khadi'atin, wanita-wanita yang tunduk patuh. Ya. Tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, khadi'atin. Ya. Karena kata muslim, muslimah itu dari kata aslama, dari salima, salam, istislam, ya. Itu artinya berserah diri. Makanya kalau orang namanya muslim itu orang yang sudah menyerahkan dirinya kepada Allah. Orang yang sudah menyerahkan dirinya kepada, siap untuk diatur dengan aturan Islam. Itu orang Islam. Ya. Hanya kemudian nama istilah muslim itu untuk menyebut seseorang yang beragama Islam, berserah diri apa tidak kepada Allah, yang penting dia beragama Islam disebut muslim. Tapi sesungguhnya kata-kata muslim itu adalah wanita yang merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang merendahkan dirinya dengan terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibu-ibu, wanita-wanita sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat wanita, sahabat-sahabat perempuan Nabi, mereka yang betul-betul telah menyerahkan dirinya kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketidaksukaannya, ketidaksenangannya, ya, atau dibalik, kesukaan, kesenangan ada sesuatu itu dikalahkan dengan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman bahwa Allah itu maha kaya, sehingga perempuan mukminah enggak punya rasa khawatir kekurangan, enggak akan ada kekhawatiran masalah rizki misalnya. Yakin Allah itu maha mendengar. Maka kalau Allah maha mendengar, wanita mukminah tidak akan berucap yang negatif, tidak akan gibah, tidak akan namimah, karena didengar. Ya, Allah maha menatap, maka wanita mukminah itu akan selalu menjaga dirinya, tidak akan memalingkan hati dari suaminya. Tidak akan mencari apa? Dia tidak akan berbuat khianat terhadap perjanjian sucinya. Nah, ibu-ibu di pengadilan ini, orang pengadilan agama ini tahu, Bu, perceraian, sebab-sebab perceraian itu. Ya. Di antaranya ada yang laki-laki tergoda dengan wanita lain. Ada juga wanita yang seorang istri tergoda dengan pria lain. Jadi kalau Allah itu maha menatap, Allah itu maha melihat, dia akan menjaga perbuatannya. Karena semua akan dilihat dan dipertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, Bu, ya, muslimat, mukminat, qanitat. Qanitat itu perempuan hebat, penghuni surga, ya. Wanita yang selalu taat. Qanitat, taat, patuh kepada seorang, pertama tentu kepada Allah,
Yang kedua adalah kepada suami. Nanti ibu-ibu di dalam surah An-Nisa ayat 34 Allah menjelaskan ciri wanita solehah, istri solehah, istri yang akan dijamin masuk surga. Ibu-ibu jangan seperti istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Suaminya soleh, seorang nabi, tapi dia khianat. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihain fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'a wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin. Allah memberikan perumpamaan ya, kepada untuk orang-orang kafir, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kana tahta abdaini min ibadina sholihaini, dua wanita ini di bawah bimbingan, pembinaan dua suami yang soleh. Nabi Nuh, Nabi Lut, ibunya soleh, Nabi. Tapi apa ibu? Fakhonatahuma, dia khianat kepada suaminya. Ya. Maka di ujung ayat wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin, walaupun istri seorang nabi tapi dia khianat, maka kata Allah, masuklah hei kalian berdua ke dalam neraka. Nah, maka ibu-ibu nabikullah, seorang istri hebat itu ya, istri hebat itu bukan istri yang punya jabatan tinggi, istri yang punya kepandaian spesial, bukan. Istri hebat itu ketika dia bisa taat kepada suami. Ibu-ibu rahimakumullah, surganya istri itu ada di suami. Ya. Jadi kalau ingin menanam pahala, kebaikan-kebaikan bisa dipetik di surga itu ya di suami. Gitu ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran li ahadin ayyasjuda li ahadin la amartu," seandainya aku memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada seseorang yang lain, lama artu, aku akan perintahkan seorang istri antas judali jaujiha, untuk bersujud kepada suaminya. Itu wanita hebat bu ya, qanitatin. Banyaklah bu hadis-hadisnya itu, wah luar biasa. Apa tadi bu? Ketiga ya, qanitatin. Kemudian taibatin. Wanita hebat itu wanita yang selalu bertaubat pada Allah. Taubat itu pertama ini, adakah manusia yang tidak punya salah? Pasti punya salah. Adakah orang yang tidak pernah berbuat dosa? Tidak ada. Semua pasti berbuat dosa. Sengaja, tidak sengaja, terasa atau tidak terasa, ya bu ya. Tapi wanita hebat, apalagi wanita kan, wanita. Sok buat baut kacaroke itu dosa bu. Manyun, bimoli, bibir monyong 5 cm. Sok nolak gitu bu ya, sok nolak suami, dosa gitu bu. Sok umbak-ambal ke suami bu ya. Ya. Aduh bu. Nah, jalan terbaik adalah untuk bertaubat.
Taubatnya kepada suami, minta maaf pada suami. Taubatnya kepada Allah, ya banyak beristighfar kepada Allah. Itu wanita hebat, Bu, selalu bertaubat. Berapa kali sih Rasulullah bertaubat? Rasulullah itu bertaubat dalam sebuah hadis yang sahih. Dalam satu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertaubat selama satu kesempatan saja, Ibu. Itu mi'ata marrah, 100 kali. Doanya Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwab, 100 kali. Bukan satu hari Rasulullah. Padahal Rasulullah sudah dinyatakan dosanya sudah diampunkan oleh Allah, ma taqaddama wa ma ta'akhir, yang lalu dan yang belakangan diampunkan. Apalagi kita, Bu, ya, yang sehari-hari sering lupa, yang sehari-hari sering meninggalkan zikir, yang sehari-hari kita dosa bertambah dengan mata kita, dengan telinga kita, dengan lisan kita, dengan hati kita. Makanya untuk menggugurkannya itu dengan taubat. Ya, syarat taubat itu kan ada 3. Harus mengakui kesalahan. Mengakui, Ibu, kesalahan kepada Allah. Ya Allah, saya ini sudah melakukan ini, ya Allah. Ya, dengan penyesalan. Setelah mengakui kesalahan, apa, Bu? Berjanji tidak akan mengulangi. Yang ketiga syaratnya memperbaiki, melakukan amalan-amalan yang saleh. Ya, Bu, ya. Coba Ibu baca bersama-sama, Bu. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya. Selalu bertobat, banyak istighfar, Bu, ya. Yang pendek cukup, Bu. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Lebih-lebih kalau Ibu beristighfar itu di sisa sepertiga malam. Wabil ashari yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka memintakan ampun kepada Allah. Ibu, ya. Yang keempat tadi, Pak, cirinya qanitatin, kemudian abidatin. Yang kelima, wanita hebat itu wanita yang selalu beribadah pada Allah, terutama ibadah-ibadah yang pokok. Salat 5 waktu, puasa, ya, puasa 5 waktu, sholat 5 waktu, ya, yang fardu jangan sekali-kali ditinggalkan. Kalau para ibu ada uzur boleh meninggalkan, Bu, ya, ketika masa haid atau masa nifas. Selain itu nggak boleh, Bu. Yang sering kali saya temukan orang tidak sholat ketika di perjalanan. Coba Ibu naik kereta dari Tasik ke Surabaya, lihat berapa orang yang sholat, ya, sedikit sekali yang sholat. Sedang di rumah sakit, Bu, banyak orang nggak sholat, ya. Padahal di rumah sakit Allah sudah memberikan tanda bahwa tanda kematian sudah dekat, kan gitu. Ada hadis Rasulullah, man taroka sholatan muta'amidan fajazauhu jahannam kholidan fiha. Barang siapa orang yang meninggalkan sholat 1 kali saja dengan sengaja, tidak ditaubati, maka masuk neraka jahanam. 1 kali aja, Bu. Apalagi kalau udah jadi kebiasaan tidak sholat. Jangankan Ibu, ya, jangankan meninggalkan sholat, orang yang sholat saja belum dijamin masuk surga jika pelaksanaan sholatnya dilakukan tidak dengan khusyuk. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Stop, Ibu, di
di bulan Rajab ini, di Isra Mi'raj ini kita evaluasi. Kita kalau sholat banyak khusyuknya atau banyak lalainya? Pasti banyak lalainya, Ibu ya. Ya. Karena terkadang Ibu yang diingatnya harta, yang diingatnya mall, yang diingatnya arisan, yang diingatnya hutang. Gitu ya. Oh, ini saya belanja apa nih? Saya mau apa, mau apa, mau. Yang diingatnya duniawi. Nah, jadi wanita hebat itu yang selalu beribadah, ya. Sholat sunnahnya, Bu ya. Kemudian saihatin, wanita hebat itu wanita yang selalu melaksanakan saum. Saihat itu saum, ya. Terutama yang utama, Bu ya. Saum yang utama adalah saum Ramadan. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Insyaallah tanggal 2 April, ya, dalam perhitungan hisab, tapi ru'yah belum tahu nanti 2 April. Berarti hanya ya sebulan lebih, Bu ya. Kita akan masuk di bulan Ramadan. Makanya ada doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya, selain yang wajib juga melaksanakan saum yang sunnah. Tapi ingat ibu-ibu, kalau ibu saum sunnah harus izin suami. Harus izin dulu. Tapi hari suaminya tebih di papisah mah, ibu di mana, suami di Tasik, ya nggak usah izin, ya nggak usah izin. Tapi bilih taroge bade uwi, kita izin heula, gitu ya, izin heula, gitu. Jadi kalau mau pulang suami, ya, mau pulang nggak hari ini? Hari Kamis kan, misalnya hari Kamis. Oh bade uwi, oh kalau gitu. Aku nggak puasa, nah gitu Bu ya. Tapi kalau nggak pulang mah nggak apa-apa, nggak izin juga. Ya, itu luar biasa kan Bu. Jadi ini wanita-wanita hebat yang mudah-mudahan ibu-ibu tidak termasuk orang-orang yang oleh Nabi Nabi melihat penghuni surga itu adalah kalangan wanita. Insyaallah ibu-ibu dan Mayukti di sini semua mudah-mudahan bisa menjaga hukum Allah, bisa melaksanakan syariat Allah dengan baik agar kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan ibu-ibu rahimakumullah, kalau ibu masuk surga ikut suami, ya, ikut suami. Kalau suaminya masuk surga, kalau suaminya nggak masuk surga, ibu tarik aja supaya masuk surga. Karena ibu-ibu dalam surah At-Tur ayat 21, suami orang-orang beriman itu akan dipertemukan oleh Allah kembali dengan para istri dan para keturunannya jika mereka sama-sama beriman. Itu Bu ya. Pak, atuh udah geus bosan di dunia oge eta deui, kok di surga eta deui cenah gitu. Padahal mah abi ge di dunia tos hoyong gentos sabaresna mah keneh. Di surga mah ku Allah tuh dijadikan kembali muda, dijadikan kembali luar biasa kan Ibu ya. Tidak perlu minum obat kuat, tidak perlu minum macam-macam. Inna ansha'nahunna insya'a wa ja'alnahunna abkara, ya Bu ya, dalam surah Al-Waqiah. Ya. Demikian ibu-ibu wanita yang hebat yang oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surah At-Tahrim ayat 5. Banyak lagi ayat yang menyebutkan ciri-ciri wanita hebat yang oleh Allah diberi kabar gembira masuk surga. Demikian saja ibu-ibu rahimakumullah, mudah-mudahan ibu diberikan kesehatan, Ibu ya. Dan terutama ibu-ibu, saya sebagai salah satu pelindung pengarah, dukung suami Ibu ya untuk terus bisa mengabdikan dirinya di tempat kerja sehingga bisa memberikan capaian-capaian terbaik.
PA Tasikmalaya, PN sudah sama-sama meraih ZIWBK Bu ya. Tahun kemarin PN Bu ya. Tahun kemarin. Tahun sebelumnya PA. PA Kota Tasik insyaallah tahun ini insyaallah. Mudah-mudahan dan kita akan menuju WBBM karena itu perlu dukungan ibu-ibu semua. Jadi kalau suami ibu agak pulang lambat, jangan hanya jangan melotot gitu Pak ya. Bapak ada lemburan ya di PA? Iya, oh iya Pak. Semangat terus Pak ya. Gitu ini Pak. Bapak pulang telat terus. Nah kan jangan ya. Insyaallah. Dan kemarin insentifnya sudah dinikmati ibu-ibu ya, yang sudah WBK, yang untuk PN mungkin tahun ini, akhir tahun akan bisa dinikmati ya. Lumayan ibu, upami dipeserkan karena bakso mah tiasa 2 karungan gitu ya insyaallah. Luar biasa. Nah, itu beri dukungan ibu. Dan PA Tasik terus melakukan inovasi. Dan ibu-ibu saya berharap ibu-ibu juga membuka channel YouTube PA Tasikmalaya, ibu. Nanti ini akan dimasukkan, nanti ada ibu di YouTube. Tapi jangan lupa like and subscribe. Kita sudah ada 200 lebih subscribernya. Mudah-mudahan bisa mencapai 1000 subscriber. Untuk bisa PA bisa dilihat oleh dunia ya Bu ya. Saya kira itu ibu, mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Sekali lagi ibu semangat terus berkarya, jaga keharmonisan, kekompakan. Insyaallah dengan cara ini Allah akan menurunkan rahmat dan barokah. Satu lagi ya. Oke, Bu ya. Satu lagi Bu ya. Oke, baik. Ibu-ibu, Rasulullah menerima kewajiban perintah sholat itu 50 kali ya Bu ya. 50 kali. Siapakah yang menyarankan kepada Nabi untuk minta keringanan kewajiban sholat? Nabi Musa, betul. Nabi Musa 50 Ibu. Iya, Nabi Musa alaihis salam. Ya. Oke. Baik. Ya. Ada satu lagi Bu. Ada satu lagi ya. Ada satu lagi. Ini harus cari pertanyaannya yang mudah. Ya. Ya. Baik. Tunggu dulu Bu ya. Kita cari nih yang ngepas. Apa penyebab wanita menjadi ahli neraka dalam hadis Nabi? Ya. Oh. Satu suami. Apa? Sudah satu suami. Salah satunya. Kurang tepat. Ya Bu. Tidak bersyukur
Apa? Ibu? Ah, bukan. Oh. Apa ya? Tidak menjadi wanita muslimah, tidak menjadi wanita yang muslimah. Iya, kurang tepat. Ibu gini. Memang hadisnya saya tidak bacakan Ibu ya, tidak bacakan. Iya, watakfurnal ashir, sering mengingkari nikmat yang diberikan kepada suami. Iya, tapi memang tidak disampaikan Bu ya, tidak disampaikan. Iya. Baiklah, pertanyaan terakhir nih Bu, dah. Yang mudah aja lah, yang mudah. Iya. Ini yang paling dulu ya, yang paling dulu ngangkat tangan. Ciri-ciri wanita hebat yang tadi dijelaskan itu terdapat di surah apa dan ayat keberapa? Hah? Apa Bu? Apa Bu? Tahrim ayat 5. Ini Bu. Sudah, jatahnya ayat 3. Jatahnya ayat 3. Surah At-Tahrim ayat 5. Tadi betul sama Ibu Teri sebetulnya Al-Ahzab ayat 36, tapi itu mah tidak dibahas. Tadi pertanyaannya wanita hebat yang disebutkan dalam pembahasan tadi. Surah At-Tahrim ayat 5. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.